Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menggerakkan kita semua untuk meramaikan rumah Allah ini. Dan mungkin tanpa kita sadari, kegiatan yang rutin kita lakukan setiap pekan Rabu malam yang diramaikan oleh teman-teman semuanya benar-benar telah menjadi sunnatan hasanah. Sunnatan hasanah sesuai dengan hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala siapapun yang meniru kebaikan-kebaikan itu. Jadi ramainya Masjid Al-Latif dan Masjid TSB ini oleh teman-teman di Bandung telah menjadi sunnah hasanah, inspirasi buat anak-anak muda di banyak tempat, di banyak kota, bahkan termasuk di Bandung sendiri. Menginspirasi banyak masjid-masjid yang dulunya mungkin krisis pemuda. Dulu banyak masjid mengeluh kalau saya isi ceramah, Ustadz gimana ya supaya anak muda bisa ramai ke masjid. Karena selalu kalau dibikin taklim, yang ramainya adalah orang-orang tua. Ya saya bilang temanya harus diganti. Ini tema mengingat kematian. Yang pasti yang datang adalah orang tua. Ya walaupun kita juga harus mengingat kematian. Atau cara mengurus jenazah. Nah ini kita juga harusnya bisa mengurus jenazah orang tua kita. Tapi alhamdulillah sejak teman-teman di sini rajin ke masjid, meramaikan masjid, dan ini adalah qadarullah, akhirnya banyak masjid-masjid yang lain sekarang mulai diramaikan juga dengan kegiatan-kegiatan anak muda, dan DKM-DKM-nya mulai pede sekarang. Pede untuk bisa meramaikan masjidnya dengan anak muda. Sehingga kita berharap setiap masjid, setiap kota yang anak mudanya jadi terinspirasi datang untuk taklim, datang ke masjid sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan pahala dari kebaikan yang ditiru oleh mereka semua. Dan saya bersyukur, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah istiqomah, setia datang ke taklim hari Rabu. Walaupun mungkin masih banyak taklim-taklim yang lain yang lebih keren, yang lebih berkualitas, yang diisi oleh ulama-ulama yang tentunya lebih rasikh, lebih banyak ilmunya daripada saya. Ini semuanya sangat berharga buat saya pribadi dan buat teman-teman semuanya yang jadi panitia, baik dari Pemuda Hijrah ataupun dari Masjid TSB. Dan terima kasih juga udah nge-follow Instagram saya. Terima kasih juga buat komen-komennya, buat like-nya. Dan jangan kapok ya. Saya mah orangnya gitu. Kehabisan bahan. Satu-satunya yang mungkin agak bisa improve hanya dalam bab itu aja. Yang lain agak kehabisan bahan. Pada nggak tahu? Wah, belum follow ya. Oke, sebelum kita mulai kajian kita pada malam ini judulnya apa? Saya ntar cari dulu apa judulnya. Judulnya Nekat or Faith.
NOF. Dan ini ada satu model baru kita nih, luar biasa, yaitu Ustadz Asep Baikia. Silakan Ustadz, mangga. Mana Ustadz Asep teh? Kita panggilkan dari sudut merah ya, Ustadz Asep. Yang akan berhadapan dengan derok teh mana? Ini mirip seperti Bandung Fighting Club ala TSB. Mangga berdiri Ustaz. Berdiri aja biar kelihatan. Cek. Ya. Ini Ustaz Asep, mangga perkenalkan diri dulu. Ini adalah model poster kita yang luar biasa. Nah, ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CV masih perlu CV enggak? Nama Nambah Umi tadi. Hah? Nambah Umi. Oh, enggak usah. Oh, enggak usah. Nama aja. Iya. Nama, alamat, Nama Instagram. Saya Asep. Alamat di Cikalong Wetan. Ada Instagram enggak? Ada. Oh, ada. Asep baik ya. Asep baik ya. Wes, ada ini. Wes, Masya Allah. Ini dapat dari mana nih? Serius Weh. Benar ya. Ini totalitas ini namanya nih, demi dakwah. Luar biasa. Berbagi pengalaman nih, by the way ya. Asep ini status Istri punya satu. Oh. Lagu-lagu gitu jawabnya. Datang nggak? Enggak sih. Oh, untung nggak datang ya. Pantesan ragu-ragu jawabnya. Istri udah punya anak? Punya satu. Nikah di usia? 23. 23 tahun. Yang di atas 23 tahun belum nikah. Nih ya, contoh apa tadi? Nekat or fate. Jadi nekat or fate ini bukan cuma sekedar bahasa poster, tapi Mang Asep udah membuktikan sendiri. Dulu nikah usia 23 ya? Iya, nekat. Pas juga. nikah itu udah kerja belum, Mang? Udah sih. Terus nekatnya di mana? Kalau udah kerja mah udah nggak nekat atuh ya? Nekatnya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Wes, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kapan-kapan ya? Terus ketemunya gimana, Mang? Boleh cerita nggak? Gimana cara nembak atau apa gitu istilahnya? Soalnya banyak yang belum tahu cara lewat sosial media atau to the point aja langsung ketemu. Oh, dulu mah belum ada sih sosial media. Oh, belum ada sosmed ya? Hmm. Terus gimana? Ketemunya di mana? Di Alatif? Oh, belum mengenal Alatif sih. Oh, belum kenal Alatif. Belum. Terus ketemu di studio karena sama-sama model ya. Ada pesan nasihat buat teman-teman biar segera hijrah status? Ya, modalnya ya nekat dan yakin juga perlu sih. Itu yang paling utama. Dulu juga saya nekat juga gitu dan nikah. Saya kalau terus terang, saya cuma punya uang 2 juta rupiah. Oh, cuma ya? Ya. 2 juta rupiah. Ya. Terus 2 juta rupiah cuma buat dia. Saya mah dulu ngutang. Ya, itu juga ngutang sih. Oh, itu juga ngutang. Oh, ternyata sama. Alhamdulillah ada yang mempercayai gitu. Oh, udah lunas sekarang? Alhamdulillah udah. Ke istri? Tetangga sih. Oh, tetangga. Ya, merasa iba mungkin lah. Terus pas ngelamar langsung diterima? Nggak ada syarat-syarat yang... Enggak sih. Soalnya kan langsung ngomong ke calon istri, bilang ke bapak hari ini atau malam kapan mau datang ke rumah sama orang tua. Oh, jangan kunci pintu. Ya, jangan dikunci. Terus datang sendiri sama keluarga? Sama keluarga. Oh, langsung pakai keluarga? Ya. Wah, susah nolaknya ya kalau udah keluarga kali ya. Ya. Nah, itu salah satu tips. Kalau mau datang dan nggak ditolak, persentase ditolaknya lebih kecil. Bawa
bodyguard. Bawa keluarga, bawa orang tua, ayah, ibu, kalau perlu bawa ustadz, dan lebih susah lagi nolaknya tuh, karena ustadz punya banyak dalil, jadi susah. Gimana mau ditolak? Ntar kualat, daripada kualat kan, mending terima aja. Terakhir satu lagi mungkin pesan-pesan atau nasihat buat teman-teman, motivasi. Kalau udah nikah gimana rasanya awal sekitar 1 tahun pertama pernikahan atau mungkin seminggu pertama? Seminggu pertama hari-hari itu terasa indah gitu. Hari-hari terasa indah. Nggak seperti ketika sendiri ya? Beda lah. Bedanya gimana? Kalau tidur kan biasanya selimutnya cuman gitu aja ya. Sekarang baju ada yang nyuciin. Atau itu mah cari pembantu atau kan cari istri. Ya gitu deh ya. Barakallah. Udah? Udah, itu aja lah. Alhamdulillah, barakallah ya, luar biasa. Mang Asep ini istrinya lagi hamil yang kedua. Usia kehamilan berapa, Kang? 4 bulan. 4 bulan. Yang pertama anak laki-laki perempuan? Perempuan. Sekarang udah USG belum? Udah, belum. Belum ya. Jadi mudah-mudahan mau laki-laki atau perempuan lagi? Enggak sih, enggak mikirin ke sana ke sini, soalnya dulu pas pertama pas istri ngelahirin, saya nungguin. Jadi gak berpikir mau perempuan atau yang penting laki, selamat yang penting ya. selamat, lancar gitu. Oh, jadi pas nggak mau USG juga ya? Belum sih, belum. Berarti nggak nyiapin atau nyiapin 2 nama berarti? Iya. Masya Allah. Kalau persiapan kayak ini barang-barang bayi, baju, kalau belum tahu laki-laki perempuan gimana? Ada bayi gitu ada yang pink, sih. Ada yang biru gitu ya? Hah? Yang umum aja lah. Yang umum. Yang umum putih gitu ya? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan anak Mang Asep lahir dalam keadaan selamat, begitu juga ibunya jadi anak yang soleh-solehah. Dan mudah-mudahan kalau gara-gara poster yang Mang Asep jadi model di sini menginspirasi banyak teman-teman datang menjadi amal jariah insyaallah. Barakallah. Gak usah sedih, Mang. Ya, makasih Mang Asep. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tuh pas saya dapat kesempatan untuk berbagi pengalaman dakwah dengan teman-teman di Kediri. Pulangnya saya mampir di Jogja. Terus sampai di Jogja tuh kita cari-cari oleh-oleh, belanja gitu. Udah semuanya dibelanjain, tiba-tiba istri saya nyeletuk bilang, manggilnya apa ya? Istri saya manggil saya tuh manggil saya tuh Albi. Albi itu kalau dalam bahasa Arab, qalbi artinya my heart. Yeah. Manggil saya my heart. Dia bilang hatiku sih. Dia manggil biasa aja lah ya. Cari dong itu baju batik. Buat apa? Kan saya dari dulu mah nggak pernah malah pakai baju batik. Terakhir kali saya pakai baju batik itu waktu musabakoh masih anak-anak dulu. Itu juga karena dikasih seragam dari masing-masing kafilah, dikasih baju batik. Sejak saya ke Mesir, saya udah nggak pernah pakai batik, nggak pernah pakai sepatu. Terakhir kali saya pakai sepatu itu SMA. Jadi lulus SMA, saya gantung sepatu. Artinya nggak pernah lagi pakai sepatu. Baru pakai lagi sepatu kemarin 2 tahun yang lalu, dan itu juga canggung banget, gatal-gatal kaki saya. Aneh gitu kok jadi pakai sepatu. Biasanya pakai sendal biasa. Nah kemarin istri saya nyeletuk bilang, cari baju batik. Buat apa? Buat teman-teman yang di Bandung. Maksudnya biar mereka mengundang kamu untuk mengisi khutbah nikah. Yeah. Jadi saya sengaja beli 2 helai baju batik nih. Nunggu teman-teman di sini kapan nikah. Nih ya buktinya ya. Saya mah nggak cuma ngebully, tapi saya juga mendoakan. Saya juga serius. Saya juga udah siap-siap. Kalian siap-siap mencari pasangan. Saya siap-siap menerima undangan. Dan siap-siap juga ngedoain barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan semakin dekat waktu kita mendengarkan doa itu dalam hidup kita insyaallah.
Oke, selesai pembulian. Sekarang masuk materi. Saya malam ini nggak mau ngebully, lagi insaf. Kita membahas tentang nekat atau iman atau belief atau faith. Kalau dalam bahasa yang lain bisa dibilang nekat atau tawakal ya. Nah, banyak orang yang nggak bisa ngebedain mana tindakan yang nekat dan biasanya berujung konyol, mana tindakan yang tawakal dan nggak mungkin sia-sia. Baik itu dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam mencari sekolah, dalam mencari kos-kosan, dalam membeli barang, dalam hidup, dalam apapun. Gimana cara kita membedakan bahwa ini nekat nggak ya? Kalau terlalu nekat bahaya juga. Kecuali nekat dalam makna yang pernah saya bahas, yaitu nekat karena tawakal. Malam ini kita pengen ngebedain mana nekat, mana tawakal, mana yang konyol, mana sia-sia, mana yang berpahala, mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kenekatan kita bukan kenekatan yang hanya menghabiskan usia kita sia-sia. Bukan nekat untuk hal yang nothing gitu. Tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia, tidak juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Itu banyak sekali orang yang nekat kayak gitu. Kayak misalnya contoh nekat di zaman dulu, nekatnya Ikrimah bin Abi Jahal. Teman-teman tahu Ikrimah bin Abi Jahal? Pernah baca biografinya? Ikrimah bin Abi Jahal ini adalah jager Mekah yang paling nekat sebelum masuk Islam. Pokoknya dia kalau udah ribut sama orang itu udah bunuh-bunuhan. Sama seperti Khalid atau Umar. Cuman kalau Khalid dan Umar mungkin terkenal lah, mereka mah kuat. Kalau Ikrimah tidak sekuat Khalid, tidak sekuat Umar. Yang kuat dari dia itu adalah kenekatannya. Dia berani mati, orangnya nggak mikir panjang. Lalu setelah dia masuk Islam, akhirnya kenekatannya itu dia gunakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peperangan, kaum muslimin melawan pasukan Persia, kaum muslimin hampir mengalami kekalahan karena jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada pasukan Persia. Akhirnya ketika kaum muslimin terdesak, Ikrimah bin Abi Jahal berdiri di atas batu dan berteriak mengatakan, "Wahai kaum muslimin, siapa dari kalian yang mau berbaiat mati dengan saya?" Baiat mati artinya nggak mungkin hidup. Siapa di antara kalian yang mau berbaiat mati dengan saya? Maka siapa yang mau berbaiat mati dengan saya, kita akan terobos barisan musuh untuk membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Kita akan obrak-abrik tuh barisan musuh yang sangat kuat. Tetapi resikonya tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Jadi ini benar-benar kayak adegan bunuh diri. Dan ini menjadi dalil dari para ulama di Al-Azhar bolehnya istishhad. Istishhad itu bom bunuh diri dengan syarat bukan di negara yang aman seperti Indonesia. Misalnya seperti orang-orang Palestina yang terdesak oleh pengepungan Israel dan mereka tidak bisa makan, tidak bisa berobat bagi yang sakit dalam kondisi yang tertekan, akhirnya ada yang jadi relawan ingin melakukan aksi bom bunuh diri di tentara musuh, maka para ulama Al-Azhar memfatwakan itu halal dalam kondisi perang. Tapi kalau kondisi seperti di Indonesia nggak boleh karena tidak ada perang dan tidak ada musuh yang menyakiti kita untuk kita sakiti balik atau untuk kita serang balik. Akhirnya Ikrimah mengumpulkan kurang lebih 100 pasukan berkuda dan mereka semuanya sudah berbaiat akan mati bersama Ikrimah. Jadi udah nggak ada niat untuk balik dalam keadaan selamat. Meluncurlah mereka 100 pasukan berkuda untuk mengobrak-ngabrik barisan musuh dan tidak ada satupun dari mereka yang kembali dalam keadaan selamat termasuk Ikrimah. Ini kenekatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana caranya kita punya keberanian seperti ini bukan untuk berjihad yang sifatnya perang, mungkin alhamdulillah di Indonesia tidak ada peperangan, tetapi nekat dalam makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berani mengambil keputusan-keputusan yang orang lain takut.
Kadang keluar dari sebuah pekerjaan yang syubhat atau haram. Kadang kita tidak mau mengambil sebuah proyek yang kita ragu-ragu kebenarannya atau ada korupsi segala macam. Kadang mungkin juga dalam masalah pelajaran misalnya. Nekatnya adalah kita berani mengambil sebuah mata kuliah atau fakultas yang mungkin bagi orang lain gak mungkin lo bisa lulus di situ. Sama kayak saya dulu nekat pengen belajar di Al-Azhar, walaupun secara logika kayaknya gak mungkin saya sampai ke luar negeri, apalagi Mesir dengan kondisi keluarga saya yang miskin. Bahkan dulu saya punya cita-cita. Cita-cita saya sejak kecil kalau ditanya orang, "Dek, cita-citanya apa?" Rata-rata anak kecil mah jawabnya dokter ya, presiden. Saya cita-citanya pengen jadi imam Masjidil Haram. Cita-citanya apa, Dek? Pengen jadi imam Masjidil Haram. Hah? Masjidil Haram yang mana tuh? Saya nggak ngerti orang Indonesia. Itu yang Mekah, itu yang Syekh Sudais. Oh gitu. Ya mudah-mudahan dikabulkan. Alhamdulillah ya. Ternyata jadi imam Masjid Al-Latif. Tapi ternyata cita-cita itu tercapai. Saya pernah beberapa kali menjadi imam Masjidil Haram. Makmumnya jamaah umroh. Tapi kan imam juga kan? Di dalam Masjidil Haram dengan makmum jamaah umroh. Artinya cita-cita saya sudah tercapai. Walaupun bukan imam utama, tetapi pernah ngimamin sholat di dalam Masjidil Haram. Ini artinya gimana caranya kita berani punya cita-cita yang tinggi, berani untuk berspekulasi karena Allah, berani untuk sedikit nekat karena Allah, termasuk dalam urusan menikah. Saya yakin teman-teman mah udah nekat. Tinggal nunggu takdir ya. Nekatnya saya yakin udah. Bukti nekatnya datang ke sini nih ya. Datang saya pengen dapat motivasi nikah lagi nih. Udah nekat banget pengen nikah. Yang di atas juga udah nekat banget nungguin. Pokoknya siapa yang datang pasti saya terima. Ternyata yang datang cewek gitu. Enggak. Siapapun yang datang saya terima. Mau dia beratnya tingginya 170 atau tingginya 1 meter kurang sedikit misalnya, terima aja lah ya. Udah umur segini juga mau nunggu apa lagi misalnya ya. Saking udah nekatnya. Tetapi gimana caranya nekat kita ini adalah nekat yang insya Allah Allah bantu dan tidak menjadi sia-sia. Sebelum kita membahas itu, saya pengen sharing sebuah kisah tentang seorang ulama. Ada seorang ulama selalu berdoa kayak gini. Allahumma rzuqni kama tarzukul bughas. Ya Allah, beri saya rezeki sebagaimana engkau memberi rezeki bughas. Bughas itu burung gagak yang masih bayi. Itu namanya bughas. Kalau sudah menjadi gagak yang udah dewasa, itu namanya ghurab. Itu gagak yang udah dewasa. Kalau gagak yang masih kecil, itu namanya bughas. Apa warna burung gagak? Hitam ya. Nah, ya Allah, beri saya rezeki seperti engkau memberi rezeki seekor bughas, yaitu bayinya gagak. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan hadis tentang burung ini. Kata Nabi, seandainya kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kalian rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Kalau kalian bertawakal, berserah diri kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya, maka la razaqakum kama razaqat thair, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Apa maksud seperti memberi rezeki kepada burung? Kayak gimana sih Allah memberikan rezeki kepada burung? Ternyata saya baru ngerti maksud memberi rezeki kepada burung itu dari kalimat ulama ini. Ya Allah, beri saya rezeki seperti engkau memberi rezeki kepada seekor burung bughas atau anaknya burung gagak yang masih bayi. Kayak gimana caranya? Teman-teman, ternyata burung gagak itu ketika dia menetaskan telur, bayi yang keluar itu warnanya bukan hitam, tapi putih. Karena bulunya belum sempurna, sehingga dia berwarna putih. Karena bayinya berwarna putih, ibunya tidak menerima bayi itu. Karena ibunya tidak mengenal. Kok beda nih? Saya gelap, kok kamu terang gini, anak siapa?
Kan bahaya ya. Ternyata anak tetangga. Nah, akhirnya ibunya nggak nerima karena nggak ngenali anaknya yang berwarna putih, sedangkan induknya berwarna hitam. Akhirnya karena ibunya tidak menerima kenyataan, ibunya pun pergi ke pohon yang lain dan memantau anaknya dari kejauhan dan tidak diberi makan karena tidak dianggap anaknya, nggak kenal gitu. Lo siapa? Gitu. Hah, anaknya emak gitu kata dia. Hah, emak, mama gitu. Lo manggil aja udah emak, berarti kayak bukan anak gua nih, gitu ya. Ya mama gitu. Bukan umi. Jadi ikhtilaf pemanggilan. Ini si anaknya burung ternyata beda warna sehingga ibunya pergi ke pohon yang lain dan memantau anaknya dari kejauhan karena dia tidak mengenali anak itu. Jadi kayak orang yang heran gitu ngelihatnya. Heran aja ngelihat bayi burung yang warnanya putih ini gagah enggak ya, gagah enggak ya, dan ternyata setiap gagah kayak gitu tuh. Jadi ini ada kayak tidak menerima berjamaah. Jadi semua ibu gagak itu, ibu bughos tidak menerima anaknya ketika baru lahir. Itu sudah menjadi qadarullah kayak gitu, sunatullah. Kalau kita kan sunatullahnya pas lahir disyukuri ya. Jadi ada sunnah kalau ada kelahiran kita mengucapkan tahniah, mengucapkan kalimat selamat. Selamat ya barakallahu fi maulud mungkin, atau selamatnya supaya anaknya jadi seperti ayahnya. Gitu ya, kata ibunya jangan seperti ayahnya. Justru saya berdoa jangan seperti ayahnya sama sekali, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ayahnya misalnya. Didoain lah ya, minimal didoakan. Kalau di kita mah, kalau manusia ketika anak lahir orang tuanya menerima, itu sunnatullah. Sehingga kalau ada yang tidak menerima bayinya berarti tidak sesuai dengan sunnatullah. Kalau burung gagak sunnatullahnya itu nggak nerima. Begitu bayinya lahir, kok gini ya, pergi aja pasti bukan anak saya nih, entah anak siapa dititipin ke saya, nyari gitu, terus lihat dari kejauhan beberapa lama, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan tidak diberi makan, terus gimana makannya? Sedangkan bayi ini, bughos ini tidak mampu terbang, bahkan duduk aja atau berdiri aja nggak mampu, masih uek-uek gitu, pampers aja bisa digantiin kan? Coba gimana tuh? Gimana dia merawat diri sendiri sementara dia masih bayi? Gimana cara dia makan? Ternyata ini miracle, ini amazing banget. Allah Subhanahu wa taala memberi dia rezeki makan dengan cara mengeluarkan lendir dari tubuh bayi ini, yang bau lendir itu akan membuat serangga-serangga tertarik dan datang ke sarangnya. Kayak gitu cara Allah memberi rezeki. Dikasih lendir yang punya bau aroma tertentu yang membuat serangga senang. Sehingga serangga-serangga datang ke sarang itu, dan serangga inilah makanan bayi bughos. Makan terus. Setelah udah tumbuh, semakin dia tumbuh, maka aroma dari tubuhnya berkurang. Semakin tumbuh, warnanya semakin gelap, semakin hitam. Ketika warna tubuhnya sudah semakin hitam dan sudah jelas, akhirnya ibunya yang mengamati dari kejauhan datang ke sarang itu dan mengatakan, oh benar lo anak gua. Dia untung gak bilang kemana aja selama ini, sekarang gak keluar. Wah saya kutuk kamu jadi kayu gitu kan ya, atau saya kutuk kamu putih lagi. Ini sih mau juga dikutuk biar putih, gak nyambung. Ya, oh ternyata ini anak saya nih. Nah ibunya datang, sejak bughos ini sudah berwarna hitam, sudah keluar bulu-bulunya dan sudah dikenali oleh ibunya, maka aroma tubuh di tubuhnya itu sudah menghilang, dan sejak saat itu serangga tidak datang lagi ke sarang itu karena dia sudah diberi makan oleh ibunya. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada hambanya. Coba teman-teman buka Al-Qur'an untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan hambanya itu hidup tanpa dirawat oleh Allah. Surat Hud, surat 11, surat Hud ayat 6. Surat Hud, surat 11 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak ada suatu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya, dan Dia tahu tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanan rezekinya. Sesungguhnya semua tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa maksud dari ayat ini? Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi, tidak ada satupun, sampai yang dabbatin, yang berjalan dengan perutnya, yang jalannya tuh pelan kayak siput, jalannya pelan banget, atau yang bahkan lemah sekali, tempat dia tinggalnya aja kena angin langsung rusak seperti laba-laba. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah pasti menjamin hidupnya. Jadi sebagaimana Allah telah memberi kita kehidupan, begitu juga Allah menjamin bagi kita kehidupan itu. Tidak mungkin Allah membiarkan kita terlantar dan kelaparan. Gak mungkin. Semuanya sudah ada di dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya faith. Sehingga kalau kita percaya, kalau kita yakin bahwa Allah lah Maha Pemberi rezeki, hidup kita itu ada di dalam genggaman Allah, harta kita itu ada di dalam tangan Allah, cuman belum dikasih semuanya kepada kita. Terus kenapa kita menjadi khawatir? Kenapa kok kita jadi galau? Kenapa kita galau soal rezeki? Kenapa kita galau untuk bisa memberi makan istri kita? Nanti saya kasih makan apa? Kenapa kita galau bahwa anak kita nggak bisa dikasih makan oleh menantu kita? Nanti dia ngasih makan apa buat anak saya? Kenapa kita galau tidak bisa memberi makan anak-anak kita? Kalau punya anak sekarang terus kita masih makan apa? Orang kita hidup juga susah. Ini karena kita kurang belief, kurang faith, kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan, jangankan manusia, dabbah, hewan yang lemah yang berjalan di atas perutnya saja, mereka 'alallahi rizquha, Allah menjamin rezekinya. Sehingga agak heran kalau ada mertua yang menolak lamaran seorang laki-laki yang baik hanya gara-gara pekerjaannya tidak berkenan di hati mertua ini. Ini mengherankan. Apa pekerjaannya? Pengusaha, Pak. Pengusaha yang gimana maksudnya ya? Jualan maksudnya. Oh, jualan di mana? Di pasar. Jualan apa? Jualan bawang misalnya ya. Wah, pengusaha bawang ya. Ada yang pengusaha minyak, jual minyak pom bensin yang sekarang itu, yang ada di gang-gang gitu kan. Ini namanya pengusaha minyak, saudagar minyak kayak di Timur Tengah. Kerjanya apa? Saudagar minyak, Pak. PD gitu ya. Wah, saudagar minyak. Ya, di Dubai maksudnya? Enggak, di Cihanjuang. Oh, kirain di Dubai. Nah, gara-gara itu akhirnya berubah pikiran. Duh, gimana ya anak saya nanti makannya? Apalagi sekarang biaya segalanya udah naik mahal. Biaya rumah aja, ngontrak aja mahal, listrik juga dan segala macam. Kalau ini masih menjadi penghalang menikah, baik kita yang mau menikahi atau perempuan yang dinikahi atau orang tua yang anaknya akan dinikahkan, berarti kita kurang percaya dengan surat Hud ayat 6. 'Alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Sehingga kalau ada calon mertua yang nanya kayak gitu, seperti yang saya pernah bilang, kamu kerjanya apa? Berdoa, Pak. Hah? Maksudnya? Kan rezeki kita di tangan Allah, Pak. Jadi kalau saya mau makan, saya minta kepada Allah. Kalau istri saya lapar, saya minta kepada Allah. Wah, ini sebaik-baik pekerjaan adalah berdoa. Tuh. Pekerjaan berdoa. Soal ternyata dia kerjanya misalnya
di perusahaan apa, ternyata dia pegawai negeri, ternyata dia pengusaha properti, itu mah nggak usah disebut walaupun punya, tapi bilang dulu kerjanya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin rezeki saya. Walaupun kita pengusaha properti, kalau Allah menahan rezeki kita, nggak ada yang bisa memberikan kepada kita sebutir beras pun. Ini namanya faith, beriman kepada Allah. Oh ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang faith dan nekat ini setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjamin rezeki hambanya dan mendengarkan doa-doa kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa ada hal yang sulit bagi Allah. Kalau sesuatu itu sulit buat kita, belum tentu itu sulit buat Allah. Bukan belum tentu, pasti itu nggak sulit buat Allah. Sampai para ulama menganalogikan tuh gini. Bagi Allah memberi rezeki sebanyak apapun kepada semua hambanya itu lebih ringan daripada seorang yang punya harta yang berlimpah ngasih uang hanya sekitar 1.000 rupiah. Ini misalnya nih, kita minta duit ke seorang laki-laki kaya raya, bahkan terkaya di Indonesia misalnya. Dia punya mall, dia punya hotel, dia punya perusahaan-perusahaan minyak, dia punya pulau bahkan, dia punya jalan tol, kaya banget. Mungkin penghasilan dia, profit dia dalam sebulan itu udah puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Saking kayanya, sampai udah nggak kehitung lagi lah saking banyaknya hartanya. Pajaknya aja mungkin berapa puluh tahun gaji kita. Itu pajak yang dia keluarin setiap tahun. Itu berpuluh-puluh tahun gaji kita. Orang kayak gitu, tiba-tiba kita datang minta, Pak, saya minta uang 1.000 rupiah. Kira-kira buat dia berat nggak tuh 1.000 rupiah? Berat, soalnya nggak ada uang receh. Nyari 1.000-nya tuh berat. Kalau nyari 100.000 mungkin bisa, nyari 1.000-nya tuh susah. Artinya bagi dia 1.000 rupiah itu ringan banget, kayak nggak ngasih gitu, kayak nggak ada yang berkurang. 1.000 rupiah bagi dia sama sekali tidak mengurangi hartanya sama sekali. Jadi nggak, aduh berkurang, uang saya 1.000 gara-gara diminta dia. Kan nggak mungkin ngomong gitu kan? Pak, saya minta uang 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Oh, buat apa? Nanya gitu buat apa? Saking beratnya ngeluarin uang 1.000, nggak mungkin. Saking ringannya, jadi 1.000 rupiah, ya udah, nih ambil aja. Itu juga kalau ada di saku dia, saking banyaknya harta. Maka Allah memberikan semua keinginan hambanya, langit bumi dikasih semuanya, itu lebih gampang buat Allah, lebih ringan buat Allah daripada laki-laki kaya tadi ngasih cuma 1.000 rupiah. Kalau dalam bahasa hadis qudsi, seandainya kalian semuanya, baik jin ataupun manusia, hewan ataupun tumbuhan, yang awal dan yang akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul, lalu semua kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, semuanya mengatakan ya Rabbi serentak tuh. Semuanya berdoa ya Allah, Ilahi, semuanya mengeluh kepada Allah, semuanya mengadu kepada Allah, semuanya curhat kepada Allah, semuanya ngomongin masalahnya kepada Allah dan meminta jalan keluar, meminta rezeki, meminta harta. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya sesuai dengan permintaan mereka. Semua yang Allah berikan itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali hanya seolah-olah seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Cuma segitu. Saking ringannya Allah menolong hambanya. Semuanya serentak dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dari Nabi Adam sampai kepada hari kiamat. Manusia dan jin minta apapun kepada Allah, Allah kasih. Semua yang diminta dikasih. Itu pun tidak mengurangi harta Allah, kecuali hanya seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Sehingga kita nggak boleh sama sekali suudzon kepada Allah. Kita harus yakin bahwa kalau ini karena Allah, udah belajar
Mantap nih. Masalahnya cuma satu, mengubah nekat menjadi tawakal, faith, belief, cuma masalah niatnya. Karena apa nih? Bekerja, mencari pekerjaan karena apa? Kalau karena Allah, udah, gak usah khawatir. Kita misalnya belajar karena apa? Karena Allah, gak usah khawatir. Mau dia keluar negeri, mau di dalam negeri, mau di kutub, pokoknya kalau karena Allah, udah, Allah yang menjamin. Siapa yang melakukan sesuatu dengan nama Allah, maka Allah terlibat di dalamnya. Dan Allah sebaik-baik yang terlibat di dalam satu urusan. Libatin Allah. Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam urusan kita? Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam pernikahan kita? Apakah kita melibatkan Allah hanya ketika mencari jodoh, setelah menikah tidak lagi melibatkan Allah? Sudah seberapa dalam? Karena kalau kita melibatkan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Kalau saya renung-renungkan ya, saya ini sebetulnya termasuk orang yang beruntung nikah sama istri saya. Kalau dia nggak tahu untung apa rugi gitu nikah sama saya. Kalau saya mah beruntung nikah sama dia. Dan saya mah ngomong gini orangnya ada soalnya. Gak jujur ya. Hai. Kepada istri saya yang di belakang. Nih, saya tuh ngerasa beruntung nikah sama dia. Kenapa? Setelah nikah saya baru nanya-nanya. Kayaknya saya banding-bandingin kita nih gak sekufu. Gak selevel. Dia mah oriental banget. Cewek Korea gitu yang berhijab. Saya mah orang Madagaskar yang dipakein sorban ya. Soalnya keturunan orang tua saya itu campuran antara Afrika sama India. Kan orang Aceh mah campuran. Ada yang matanya biru gitu yang di daerah Melaboh, Aceh Barat, itu Portugis. Ada yang murni Arab banget. Kalau saya perhatiin ayah saya, kakek saya nih kayaknya ada yang mirip India, ada yang mirip Afrika. Jadilah ini campuran antara benua Afrika sama orang-orang India. Hidungnya India, kulitnya agak-agak mirip Madagaskar. Makanya pas di Mesir, teman yang paling banyak dari Afrika yang soulmate-an sama saya itu Madagaskar sama Kongo. Dan namanya Triple H. Hanan, Harun, satu lagi lupa Soalnya mereka mah di Afrika nggak ada sosmed. Jadi saya nyari-nyari ngepoin yang namanya Harun mana? Harun Madagaskar. Gak ada Harun Madagaskar, Harunnya macam-macam. Ada Harun Mesir gitu ya. Yang keluar banyak tuh malah Nabi Harun, kisah-kisah Nabi Harun. Wah, kan ini nih cara carinya Harun Madagaskar. Oh, Hasan satu lagi, Kongo. Dia kalau memperkenalkan diri Hasan Kongoi Demokratia kata dia, pakai bahasa Perancis karena orang Kongo bahasanya Perancis. Artinya tadi saya membandingkan kayaknya nih apa ya kelebihan saya kok dia kelepek-kelepek gitu sama saya sih. Kalau ngandalin fisik mah, dah gini, agak-agak eksotis. Maksudnya nggak putih. Ngandalin fisik enggak. Ada yang ketawanya ngenyak gini. Bahagia banget ya. Bahagia gitu ketawanya. Nah, terus pas sudah nikah saya nanya, emang kamu ngelihat saya apanya? Kalau ustadz kan bukan kriteria yang paling ini gitu ya. Karena banyak juga yang bukan ustadz tapi orang soleh. Ustadz juga belum tentu soleh. Kalau kata dia sih ini jujurnya, kamu mah bukan kriteria saya. Wah itu mah paling kamu bukan kriteria saya. Loh, terus kenapa diterima? Banyak alasan. Satu, saya takut dengan orang Sumatera cenah. Soalnya kasar-kasar. Kalau ngomong to the point, belak-belakan gitu. Kan saya mah udah lama di Bandung. Bahasa Sunda juga udah bisa walaupun gak berani ditampilkan, pakai bahasa tulis aja. Oh, terus alasan kedua kenapa? Kok gak kriteria dia banget? Pertama orang Sumatera. Kedua, mungkin takut juga dengan ustadz. Tahu kan kenapa? Nah itu. Wah kamu ustadz. Kalau ustadz mah kan banyak yang percaya. Ustadz mah insya Allah soleh. Semuanya pengen sama ustadz kan jadi bahaya kan ya. Lebih rawan lah gitu ya. Ditambah lagi dalilnya banyak. Surat An-Nisa ayat kedua tuh. Susah ustadz nih.
Bukan kriterianya banget. Ustadz lagi yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga mungkin masalah usia juga gitu. Terus apalagi lah beberapa kriteria. Banyak ternyata lama-lama. Terus kalau saya nggak kriteria kamu banget, terus kenapa mau diterima? Bahkan udah banyak yang datang ke dia itu ditolak. Pas saya kepoin yang datang, namanya siapa? Saya ingat langsung cari Instagramnya. Pengen ngebanding-bandingin gitu. Saya apakah lelaki juara atau enggak gitu. Nyari Instagramnya. Pas lihat, wah keren juga nih yang datangnya. Dan rata-rata yang datangnya putih-putih. Mungkin saya yang unik kali ya. Biasa, kalau putih mah biasa. Jadi yang eksotis mah jarang. Mungkin saya karena unik, eksotis, jadi keterima. Saya ngeliat, wah lebih keren dari saya. Secara pekerjaan lebih mapan dari saya. Kemudian secara keturunan juga kayaknya nyambung nih sama-sama orang Sunda. Kalau mau ngabodor, heureuy itu nyambung gitu. Wah kayaknya kok dia nggak ketolak, yang ini ketolak. Ada dokter, ada pengusaha, ada pejabat, ada macam-macam tuh. Kok ketolak semua? Ternyata rahasianya mungkin mereka datang ngandelin semua itu, saya mah datang ngandelin Allah Subhanahu wa taala. Pas saya bilang, jadi sebelum saya datang saya pelet dulu pakai doa. Ya wadud, ya wadud. Gitu ya. Udah langsung apa nih? Tiba-tiba langsung nerima. Pokoknya pakai dalam tanda petik peletnya itu berharap kepada Allah. Yang mustahil aja bisa. Jadi kalau sekarang saya ngerasa kayaknya nih, saya orang yang sangat beruntung bisa ngedapatin cewek Korea yang berhijab, itu gara-gara mungkin menggunakan kuasa langit. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati, baik hati orangnya atau hati mantannya atau hati orang tuanya. Hati mantannya apa? Biar nggak balik lagi. Udah aja pergi aja deh. Allah balikin hatinya, nggak usah deket-deket loh. Gitu. Udah ada hamba gua nih, Hanan Ataki. Gitu. Ini ya teman-teman. Jadi ngandelin Allah. Kalau kita makin kuat mengandalkan Allah, makin mudah urusan kita. Masalahnya yang kita belum terlalu paham mungkin gimana sih cara ngandelin Allah? Ya kita pengen nih mengandalkan Allah, tapi caranya gimana? Satu, caranya selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniatkan sesuatu karena Allah, innamal a'malu binniyat, maka nanti kalimat berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasul, pasti akan ditolong oleh Allah dan sampai kepada Allah. Ini artinya kita libatkan Allah dengan niat. Saya menikah karena ingin misalnya supaya halal hubungannya, supaya saya bisa meninggalkan dosa-dosa, supaya saya tidak lagi terkena fitnah akhir zaman, supaya karena menjaga diri, perempuan menjaga ifahnya, laki-laki juga menjaga dirinya seperti Yusuf, seperti Yahya dan yang lainnya. Kalau kita niatkan karena Allah, Allah mudahkan. Kedua, saya pengen menikah kalau karena Allahnya, pengen nanti di akhirat ada yang menyambut saya di pintu surga. Jadi begitu kita masuk pintu surga, dia udah duluan. Dari tadi ditungguin kemana aja sih? Ya. Oh enggak, tadi mah banyak yang dihisap sih. Hisap apa? Kan akang mah orang kaya gitu. Masih sombong depan pintu surga. Mungkin enggak jadi masuk ya. Kan enggak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong sekecil zarrah. Jadi enggak mungkin adegannya kayak gitu. Wah kangen, 500 tahun gak ketemu, iya kemana aja? Ya saya soalnya di timur, kamu di barat. Akhirnya kita ketemunya di pintu surga, terereng gitu ya, lari gitu. Hujan-hujanan, ini ya ada jadinya. Ini supaya niatnya nanti di surga juga kita udah punya pasangan. Daripada di surga masih ta'aruf-ta'arufan kan ya? Sudah ta'aruf dulu. Ini malaikat apaan tuh? CV saya. Itu, oh ya dikumpulin malaikat. Ini CV siapa yang mau nih? Kan susah, mending di dunia dulu. Walaupun di surga pasti Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin membiarkan kita hidup sendiri di surga. Pasti ada pasangan. Cuman kalau enggak nikah di dunia, nikahnya di surga. Kalau ternyata udah habis jatahnya dari manusia, dikasih dari yang la yamsashunna insun qablahum wala jan, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya, yaitu hurul ain, yang bermata jeli, namanya bidadari.
Kalau bidadara, saya nggak tahu hadisnya. Jadi kemungkinan nggak ada. Yang ada adalah laki-laki dunia yang nanti akan menjadi pangeran-pangeran surga. Dan di sana juga ada wedding. Nanti ada prewed. Ada prewednya tapi soleh ya, syar'i gitu ya. Nanti yang jadi walinya siapa? Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Kalau sekarang kita susah nyari wali. Kenapa? Nikahnya nikah lari kan susah nyari wali tuh. Kalau di akhirat Allah yang nawarkan, biar aku aja yang jadi wali. Malaikat, kalian jadi saksi ya. Ya, saya nikahkan hamba saya bernama Fulin binti Fulan dengan kamu dengan mahar satu istana atau satu kerajaan di surga. Saya terima ya Allah. Apanya terima? Ya itu, yang itu. Lupa namanya juga gitu ya. Saking bahagianya, saking berbunga-bunga. Ini kalau misalnya kita mengandalkan Allah, enggak usah khawatir. La tahzanu, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama orang yang niatnya karena Allah. Satu. Kedua, kalau kita pengen melibatkan Allah, pantaskan diri kita. Selain niat, pantaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menolong hambanya sesuai dengan usaha hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepada Allah sehasta, maka Allah mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang datang dalam keadaan berjalan, Allah datang kepada dia dalam keadaan berlari. Artinya Allah itu tergantung gimana usaha kita. Makin kita pantas, makin kita soleh, makin kita dekat sama Allah, makin Allah mudahkan urusan kita. Karena tidak ada kemudahan di sisi Allah kecuali didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita dapatin kemudahan dari Allah itu hanya dengan berhayal. Imam Hasan Al-Basri dulu pernah ngelihat seorang anak muda jomblo lagi duduk di pinggir sungai, ngelempar-lempar batu ke dalam sungai sambil bilang, "Ya Allah, nikahkan saya dengan bidadari. Nikahkan saya dengan bidadari." Jadi dia jomblo fisabilillah tuh. Duduk samping sungai. Lemparin. Gitu. Banget wajahnya lempeng gitu. Ya, nih jomblo, ini ciri-ciri jomblo nih. Kalau wajahnya udah nggak lempeng, udah ini udah nggak jomblo berarti nih. Kalau yang masih, jomblo tuh. Lempar-lempar batu ke dalam sungai. Terus Imam Hasan Al-Basri lewat nanya, "Mabik, kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu mengucapkan ya Allah nikahkan saya dengan bidadari tapi sambil ngelempar batu ke sungai?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Mintalah dinikahkan dengan bidadari dengan beribadah kepada Allah dan perbaiki dirimu." Artinya dekatkan diri kepada Allah, bukan cuma sekedar berhayal, ngomongnya setinggi langit tetapi hubungannya dengan Allah itu jauh sekali. Ya Allah tolong saya, doanya tuh bagus tetapi kehidupan dia tidak dekat dengan Allah SWT. Allah wali bagi orang-orang yang dekat kepada dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dikasih jalan keluar. Dekatkan diri kita kepada Allah. Tingkatkan kapasitas kita. Yang tadinya hafalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hafal juz amma. Kalau misalnya ceweknya syarat suami saya, suami idaman, hafal Al-Quran 30 juz. Dia kasih syarat kayak gitu. Oh Neng, saya siap. Siap 30 juz, siap. Tapi mulai hafalnya setelah kita nikah ya. Ya gitu. Jadi Neng yang mentasmi, kan enak tuh ditasmi sama dia. Mau surat apa Kang? Terserah Neng deh gitu. Hah? Maksudnya? Udah hafal semuanya? Enggak, maksudnya baru mau hafal surat terserah Neng gitu. Ya udah Kang surat ini aja Ar-Rahman. Wah enak tuh Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi Akang udah hafal Ar-Rahman kan? Udah, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Cukuplah ya Ar-Rahman gitu kan ya. Mau dustain yang mana lagi gitu. Udah, oh gitu ya Kang. Ya minta Al-Muluk, minta Al-Kahfi, minta Yasin. Yang penting kita jangan salah paham terhadap Al-Quran. Neng mau hafal surat apa? Yasin, innalillahi wa inna. Bukan. Yasin mah bukan surat untuk hanya orang meninggal ya. Jadi jangan asal disebut Yasin sama dengan kematian. Enggak harus. Kadang juga dibaca untuk orang meninggal. Terutama ketika sakaratul maut bacakan surat Yasin. Karena hadis Nabi, Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian supaya memudahkan sakaratul maut. Tapi yang udah mau meninggal nih ya, jangan orang lagi sehat-sehat
Yasin. Kenapa lu? Biar berkurang satu saingan gitu, dibacain Yasin. Jangan. Kalau yang lagi sakarat doang bacain Yasin. Kalau nggak sakarat jangan. Dan ciri-ciri sakarat tadi bangetnya tuh sakarat hati, sakarat perasaan, nggak bisa move on. Intinya tingkatkan kapasitas kita dan menghafal Al-Quran setelah menikah itu seru. Baca Al-Quran habis maghrib sampai ke Isya, atau baca Al-Quran menunggu waktu subuh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang mat. Yang mana mat? Yang ini tunjukin gitu ya. Oh ini namanya mat gitu. Jadi banyak candanya daripada ngajinya. Canda aja. Kita kok baru satu ayat ya. Jangan. Akhirnya cari guru tahsin aja deh. Nggak beres soalnya kalau berdua. Ngafal Quran, setoran. Kalau perlu setorannya yang satu ini perlu dibahas kayaknya. Saya pernah mendengar istri saya ngaji, apalagi kalau di perjalanan ngajinya, ya udah saya tidur aja, dia ngaji. Yang kencang lagi dong suaranya, udah kencang kok, berarti kurang dekat suaranya wajahnya deketin lagi biar kedengaran, deketin aja gitu ya, biar oh ya udah kedengaran. Nah, ini ngaji kalau udah menikah, kalau belum nikah ngaji aja sendiri sambil ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak konsen, ngaji ngepoin, nggak selesai kan ya. Tapi kalau udah nikah nggak perlu lagi ngepoin yang lain. Paling ngepoin mantan, udah jadi apa sekarang gitu. Nggak boleh ya. Nah, ini yang kedua, tingkatkan kapasitas. Yang ketiga, ini yang penting banget nih, ada wasilah. Allah Subhanahu Wa Taala itu mengirimkan kebaikan kepada hambanya itu pakai wasilah. Kadang bisa langsung, kadang lewat wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Salah satu wasilah yang paling sering Allah turunkan kebaikan lewatnya adalah orang tua. Makanya hadisnya ridho Allah ada bersama ridho orang tua. Artinya Allah mau ngasih kebaikan, keridhoan itu lewat orang tua. Tanya orang tuanya dulu, ridho enggak nih? Orang tuanya berkenan enggak? Orang tuanya merestui enggak? Orang tuanya puas enggak dengan bakti anaknya? Sehingga kalau kita pengen lebih banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka carilah wasilah. Salah satu wasilah itu adalah orang tua kita. Berbuat baik. Mungkin kalau kita belum dikasih jodoh sekarang, Allah masih nyuruh kita untuk lebih banyak berbuat baik pada orang tua. Karena setelah nikah pasti akan beda statusnya. Pasti. Kalau kadang kita menemukan pasangan yang siap dengan kondisi orang tua kita, kadang tidak siap. Itu jadi polemik baru. Atau setidaknya sama-sama siap, cuma kondisinya yang tidak siap. Karena dengan masih merintis, sehingga kita nggak bisa lagi banyak ngasih ke orang tua kita, karena juga ada tanggung jawab keluarga. Belum lagi kalau harus keluar kota, karena mungkin tugas pasangan kita di luar kota, pindah lagi dan seterusnya. Belum lagi nanti kalau kita punya anak, dan sekarang banyak orang ketika punya anak, ibu mertuanya atau orang tuanya menjadi orang tua asuh bagi anaknya atau bagi cucu orang ini. Ini yang terjadi sekarang, sehingga sebelum kita dikasih anugerah jodoh, maka orang tua kita dulu yang kita coba all out, habis-habisan berbakti pada orang tua. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni? Kenapa doa dia nggak ditolak oleh Allah? Karena dia nggak pernah menolak panggilan ibunya. Uwais, ya ma, langsung. Nggak lama-lama, Uwais, mana sih? Nggak lama-lama kayak gitu. Uwais langsung, ya ma, langsung datang, buru-buru. Bahkan dia mau ketemu Nabi aja nggak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tega ninggalin ibunya sendiri. Padahal pengen ketemu Nabi. Seandainya Uwais ketemu Nabi, pasti Uwais sudah jadi golongan sahabat. Tapi berhubung gak bisa ketemu Nabi, walaupun hidup sezaman dengan Nabi, namanya bukan sahabat tapi tabi'in. Dan keutamaannya walaupun gak ketemu Nabi, Nabi kenal dengan dia. Sampai menyebutkan khairut tabi'in Uwais. Sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais. Dan menyebutkan ciri-cirinya, termasuk penyakit yang ada di perutnya. Ini menunjukkan bahwa mulia sekali anak yang berbakti kepada orang tua. Apapun urusannya akan sukses, jodoh, pekerjaan, pendidikan, semuanya. Dan yang paling penting bahagia. Karena doa ayah dan ibu itu adalah kayak mantra dalam kehidupan kita. Benar-benar akan membahagiakan kehidupan kita dengan seizin Allah. Kalau nggak ada orang tua, maka carilah wasilah orang-orang yang disayangi oleh orang tua kita. Keluarganya, paman kita dan seterusnya. Atau wasilah yang lain, orang soleh. Sering-sering berkunjung ke orang soleh. Orang soleh tidak harus selalu ulama. Karena ada ulama yang soleh, kadang ada juga yang bukan ulama tapi soleh. Kita lihat secara zahir, ini orang soleh. Melihatnya dari mana?
dia orangnya ada atharus sujud, gitu ya. Dan di jidatnya itu ada atharus sujud. Makanya kenapa saya selalu pakai kupluk? Saya tidak mau riya, menutupi atharus sujud. Gak ada ternyata. Jadi ada atharus sujud, oh berarti ini rajin tahajud nih. Atau kelihatan orangnya tawadu, tetapi semua orang tahu bahwa dia itu orang soleh. Datang ke dia, akhi, doain saya ya. Saya pengen nikah. Oh ya, udah ada calon? Belum. Ya udah saya doain. Ya Allah beri dia calon. Sebelum nikah calon dulu. Ya Allah beri dia calon. Ya Allah mudahkan urusan dia. Ya Allah perkenalkan. Baru gitu ujung-ujungnya baru teringat saya punya adik, kata dia. Dia hafizah, belajarnya di Madinah dan sekarang mau pulang. Dia tapi nggak mau nyari-nyari orang yang Madinah atau Mesir, pengennya yang di Indonesia biar sama-sama ada akhirat, ada dunia, katanya. Kayaknya kamu cocok dengan adik saya. Oh ya udah kenalin aja. Ujungnya pasti kenalin pakai cadar. Wah, takut. Kenapa? Saya belum siap hatinya. Saya masih belum terlalu soleh. Justru kita cari yang kayak kamu yang merasa tidak soleh tapi udah soleh. Paksa aja ujung. Ini ujung-ujungnya kenapa maksa ya Pak? Akhirnya marahnya paksain. Padahal kita nolak secara halus. Mungkin gak ngeklik atau apa. Nolaknya secara halus. Intinya ada aja jalan. Cari orang soleh, minta doa dari orang soleh. Kayak dulu sepupu saya tuh ada yang pas mau ikut tes pegawai negeri, datang ke kiai-kiai. Pak Yai, saya mau ikut PNS. Oh, bagus gitu katanya. Terus minta didoakan ya Pak Yai. Boleh. Ya udah, saya doakan. Ntar dulu Pak Yai, ambil apa? Pulpen. Tolong doakan pulpen saya biar nanti nulisnya lancar, kata dia. Jadi dia bukan minta doa dirinya, pulpennya disuruh doain. Jadi kasih pulpen. Udah dikasih pulpen, kiainya pun ada ternyata seorang ustadz, mungkin gak mau ngecewain dia ya, didoain. Begitu ya. Ini pulpen udah saya doakan. Ternyata nilainya paling jelek di antara yang ikut ujian. Wah, ini ternyata pulpennya gak benar nih. Udah, atau mungkin dia ternyata pas berangkatnya salah ngambil pulpen. Kan pulpennya banyak tuh di tempat pulpen, ngambil yang belum didoain. Intinya minta doa orang soleh. Dan itu ngaruh banget. Saya sering kali kalau ketemu orang soleh minta doa dan minta nasihat. Dua tuh, doa dan nasihat. Nasihat mah bukan teori, tetapi sesuatu yang hasil pengalaman dia. Kalau ketemu orang yang rajin tahajud, saya minta nasihat. Gimana ya biar saya bisa rajin tahajud. Ketemu yang rajin tilawah, gimana ya saya bisa rajin tilawah. Kayak gitu tuh sama orang soleh. Karena orang soleh, auliaullah, wali-wali Allah di muka bumi. Dan lewat mereka Allah menurunkan banyak kebaikan. Kalau Allah mau menurunkan kebaikan itu, kalau nggak lewat orang soleh, maka lewat hamba-hambanya yang lain. Seperti makhluk hidup, seperti hewan, seperti tumbuhan. Lewat mereka Allah turunkan rahmat. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Makanya berbuat baiklah kepada orang soleh, dekati orang soleh, minta doa orang soleh. 3 tadi tuh, niatkan karena Allah, kemudian tingkatkan kapasitas kita, dan yang ketiga adalah cobalah mencari wasilah, yaitu dengan cara minta doa dari orang tua atau orang soleh. Dan tawasul ini tawasul yang masyru', yang boleh. Yang mungkin masih diperdebatkan itu tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, dan saya tidak mau membahas fikih ikhtilaf. Cuman kalau yang masih hidup nggak ada ikhtilaf. Semua ulama sepakat boleh meminta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup. Kalau udah meninggal tergantung mazhab masing-masing. Itu teman-teman. Dan saya doakan juga, walaupun saya bukan orang soleh, tapi masih belajar, supaya teman-teman semuanya yang sudah punya niat menikah segera bisa dipertemukan dengan calon pasangan hidupnya. Dan yang sudah menikah dikaruniai anak, kemudian orang tua yang hadir di sini nikahkan anak-anaknya, karena sesungguhnya fitnah di akhir zaman itu gara-gara telat menikah. Dan salah satu di antara perintah Nabi itu kepada orang tua adalah menikahkan anaknya jika ada yang datang melamar dan orang itu orang yang baik akhlaknya. Nabi nggak bilang baik agamanya, tapi baik akhlaknya. Karena orang kalau akhlaknya baik, insya Allah agama mudah untuk diajari. Tapi kalau akhlaknya buruk, susah. Makanya kalau akhlaknya baik, jujur, orangnya kayaknya muti, orangnya kayaknya gampang untuk dibentuk. Walaupun agamanya pas-pasan, baca Iqra juga belum bisa, gak masalah, nanti juga akan belajar. Justru lebih seru belajar bareng-bareng. Yuk kita ke tarkib, begitu suami istri belajar tahsin, suami istri belajar tahfiz, suami istri ikut taklim, kan seru ya.
suami istri ikut acara wedding temennya gitu kan. Ini ingat masa lalu ketika dia akad 10 kali nggak beres-beres gitu. Tidak sah kata saksi. Akad lagi, gimana saksi? Belum. Akad lagi, ternyata saksinya adalah mantan, makanya nggak sah. Biasa aja ya. Makanya hati-hati mencari saksi. Jangan sampai saksinya itu mantan yang belum move on. Pasti nggak sah. Barakallahu li wa lakum. Astaghfirullahaladzim atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan muhasabah. Dan salah satu muhasabah yang perlu kita selalu ulang-ulang adalah tentang dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman tidak melihat kita dari masa lalu kita. Tapi Allah melihat kita dari yang sekarang. Kalau sekarang status kita adalah orang yang belum sadar, maka kita adalah orang yang jauh dari Allah, orang yang durhaka. Tapi kalau sekarang kita adalah orang yang sudah sadar, orang yang sudah bertaubat, udah hijrah, maka masa lalu itu Allah lupakan. Sehingga enggak usah pesimis kalau kita mungkin dulu punya masa lalu yang tidak baik, tapi pengen menikah orang yang baik-baik. Seorang perempuan, aduh saya mah enggak baik dulunya, tapi pengen punya imam yang soleh. Laki-laki juga gitu, saya mah dulu juga punya banyak dosa, tapi pengen punya istri yang solehah. Jangan lihat masa lalu, tapi lihat kita yang sekarang. Karena Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang sesuai dengan kita hari ini, bukan yang sesuai dengan kita di masa lalu. Sehingga perbaiki diri kita, banyak istighfar, banyak taubat, ingat dosa-dosa kita. Dan kalau udah ingat dosa itu, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa itu. Karena kalau Allah nggak nyelamatin kita, kayaknya sampai sekarang kita masih kayak gitu. Dan nggak tahu kalau kita meninggal tiba-tiba dalam kondisi seperti itu, nauzubillah min dzalik, tidak ada sedikit pun kenikmatan nanti di akhirat. Bahkan di kubur aja udah susah, apalagi nanti di padang mahsyar. Makanya setiap kali ini ingat dosa-dosa, ingat nikmat Allah. Allah yang udah nyelamatin saya, Allah yang udah memberi saya hidayah, Allah yang udah memberi saya kesempatan untuk berhijrah. Lalu kita mencoba untuk bertaubat kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman, ilahana ya Rahim. Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udu salam. فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Kita berzikir sebentar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba kita rasakan nikmatnya kita mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah ini adalah sebaik-baik nama. Tidak ada nama yang lebih berkah dan baik daripada nama Allah. Maka setiap kali kita mengucapkan nama Allah, rasakan indahnya, rasakan nikmatnya. Dan lidah serta mulut yang mengucapkan nama Allah adalah lidah yang diberkahi. Tidak ada yang keluar dari lisan kita dari kata-kata yang lebih baik daripada kalimat Allah, la ilaha illallah. Rasakan nikmatnya, kita beruntung bisa mengatakan la ilaha illallah. Banyak manusia yang belum Allah beri hidayah dan mereka tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika kita sering mengatakan la ilaha illallah semasa hidup, Allah akan mudahkan lisan kita mengucapkan kalimat itu ketika kita sakaratul maut. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ketika suatu hari Nabi SAW sedang berzikir dengan para sahabat, tiba-tiba malaikat Jibril datang mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, tinggikan suara zikirmu, lantunkan suaramu lebih keras, karena sesungguhnya batu, tumbuhan dan apa yang ada di muka bumi ini ingin berzikir sepertimu bersama-sama." Jadi alam semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gemakan Bandung ini dengan zikir-zikir anak muda. Jadikan zikir kita lebih keras dan lebih bergema daripada suara-suara apapun selain suara zikrullah. Sehingga zikir kita ini akan menggentarkan arasy Allah seperti arasy itu pernah bergetar dengan zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus berzikir di dalam lautan yang dalam, di dalam perut ikan, tapi menggetarkan arasy Allah. Sehingga dengan bergetarnya arasy Allah, malaikat-malaikat kemudian berkata, "Ya Allah, suara siapa itu yang menyebut namamu?" Allah mengatakan, "Itu suara hambaku Yunus." Maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa dia. Selesaikan hajatnya ya Allah, berikan apa yang dia minta, sesungguhnya kami cinta kepada dia." Sehingga Allah mengatakan, "Aku ampuni dosa dia dan aku kabulkan hajat-hajatnya." Sejak saat itulah Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Zikrullah mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita perhatikan banyak orang yang tidak ragu-ragu untuk berzikir, untuk ketika mereka bersorak di tempat-tempat konser. Mereka ikuti lirik yang dibacakan atau yang dinyanyikan oleh vokalis mereka, dan mereka tidak ragu untuk hal itu. Atau orang bersorak di stadion bola, walaupun itu sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja, tetapi kenapa kita ragu-ragu ketika kita bersorak dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah saya paham fikihnya bahwa ini bukan sesuatu yang dilarang dalam agama, bukan bid'ah, kecuali kita melakukannya setelah sholat dan mengganggu orang lain sholat. Karena ini hanyalah majelis zikir, dan insya Allah tidak mengganggu satupun yang beribadah, karena semuanya juga dalam suasana yang sama, yaitu ta'lim dan zikrullah. Mari kita lebih gemakan lagi zikir ketimbang orang-orang yang konser Tomorrowland. Kita harus mengalahkan Tomorrowland dengan zikrullah. Kalau perlu kita lebih menggema lagi daripada stadion bola, yang walaupun jumlahnya tidak sebanyak jumlah orang yang menonton bola. Zikrullah yang dengan itu mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Engkau malam ini mendengar senandung zikir yang dikumandangkan oleh anak-anak muda, ya Allah. Dikumandangkan oleh anak-anak muda seperti Ashabul Kahfi yang berzikir di dalam guanya, ya Allah. Zikir malam ini dikumandangkan oleh mereka-mereka yang cinta kepadamu, ya Allah. Mereka-mereka yang yakin kepadamu, ya Allah. Sedikit pun mereka tidak ragu terhadap kebesaranmu, ya Allah. Engkaulah yang menggenggam segala kehidupan hamba-hambamu. Rezeki kami ada di dalam genggamanmu, ya Allah. Hidup dan mati kami ada di dalam genggamanmu, ya Allah. Usia kami ada di dalam genggamanmu, ya Allah. Jodoh kami ada di dalam genggamanmu, ya Allah. Kami berserah diri kepadamu, ya Allah. Engkaulah yang menentukan nasib kami, ya Allah. Dengarkanlah senandung doa dari hamba-hambamu ini, ya Allah. Meskipun kami sadar kami bukan hamba-hambamu yang terbaik,
Kami bukan hamba-hambamu yang salih. Kami bukan hamba-hambamu yang bersih dari dosa. Bahkan kami datang ke sini karena ada banyaknya dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Karena kelamnya masa lalu kami ya Allah. Karena kami malu untuk menyebutkan dan mengingat masa lalu kami ya Allah. Tidak ada dari kami malam ini yang merasa dirinya suci ya Allah. Kalau ada di antara kami yang mungkin dianggap lebih soleh dari yang lain, itu murni karena Engkau menutupi aib-aibnya sehingga kami tidak tahu aibnya ya Allah. Padahal seandainya Engkau membukakan aibnya, maka akan terlihatlah betapa buruknya diri kami ya Allah. Betapa di masa lalu kami sering berbuat maksiat ya Allah. Betapa di masa lalu kami sering menodai hati kami dengan kemusyrikan ya Allah. Menodai tubuh kami dengan harta yang haram, dengan minuman yang haram ya Allah. Menodai pikiran kami dengan tontonan-tontonan yang haram. Menodai kehormatan kami dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Kami semua datang ke sini karena merasa diri kami kotor ya Allah. Karena merasa diri kami tercela ya Allah. Karena kami hamba yang hina dina ya Allah. Sedangkan Engkau maha mulia ya Allah. Kepada siapa lagi harus kami mengadu selain kepada Engkau ya Allah? Siapakah lagi yang mampu menolong kami selain Engkau ya Allah? Siapakah yang mendengar doa-doa kami selain Engkau ya Allah? Siapakah yang mampu mengabulkan permintaan kami selain Engkau ya Rabbana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu juga kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, ighfir lana dhunubana. Ya Ghafur, Ya Afu, fa'fu anna ya Afu, fa'fu anna ya Afu. Rabbana, janganlah Engkau tinggalkan kami ya Allah. Sungguh kami bodoh, sungguh kami bingung. Jika Engkau tinggalkan kami seorang diri di dalam kehidupan dunia ini, siapa lagi yang akan membimbing kami untuk selamat sampai di akhirat ya Allah. Janganlah Engkau palingkan wajah-Mu dari kami ya Allah. Meskipun kami berulang kali mengecewakan-Mu ya Allah, janganlah Engkau palingkan wajah-Mu dari kami ya Allah. Meskipun berulang kali kami bermaksiat kepada-Mu ya Allah, janganlah Engkau palingkan wajah-Mu dari kami ya Allah. Meski sering kami memalingkan wajah kami dari panggilan-Mu dan masjid-Mu ya Allah, jangan ya Allah, jangan pernah Engkau palingkan wajah-Mu ya Allah. Betapa ruginya kami jika Engkau telah berpaling dari kami ya Allah. Celakalah kami jika Engkau telah berpaling dari kami ya Allah. Kami percaya rahmat-Mu maha luas. Rahmat-Mu meliputi langit dan bumi ya Allah. Rahmati kami, rahmati anak-anak muda ini ya Allah. Kami anak-anak muda yang berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami anak muda yang Engkau ridhoi, sehingga Engkau masukkan di antara golongan yang Engkau beri naungan di padang mahsyar. Di antara 7 golongan yang Engkau berikan naungan di padang mahsyar, jadikanlah anak-anak muda yang malam ini hadir dalam majelis ilmu sebagai salah satu di antara orang-orang yang digolongkan mendapatkan naungan-Mu di hari ketika tidak ada naungan selain naungan-Mu ya Allah. Di hari ketika matahari hanya sejengkal di atas kepala kami ya Allah. Di hari ketika semuanya dalam keadaan kehausan ya Allah. Di hari ketika semua aib akan dibuka ya Allah. Naungilah kami anak-anak muda yang sedang belajar agama-Mu ya Allah. Meskipun kami tidak sesoleh Ashabul Kahfi,
tidak sesoleh Hawariyin, tidak sesoleh Ansor dan Muhajirin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, maafkanlah jika kami adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Kalau kami belum mampu berbakti kepada ayah ibu kami, maka terimalah minimal doa-doa baik kami untuk kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin doa-doa baik kami inilah yang bisa kami lakukan sebagai balas jasa terhadap semua kebaikan orang tua kami ya Allah. Hanya doa yang bisa kami panjatkan untuk kebaikan orang tua kami ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah, rahmati ibu kami ya Allah, ampuni ibu kami ya Allah, sayangi ayah kami ya Allah, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surgamu ya Allah, selamatkan kedua orang tua kami dari azab kubur ya Allah. Jadikanlah setiap tetes susu ibu kami sebagai kebaikan ya Allah. Jadikanlah setiap tetes keringat ayah kami sebagai kebaikan ya Allah. Kami sadar ya Allah belum mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Tapi mungkin di antara orang tua kami ada yang telah kembali kepadamu. Sudah terlambat bagi kami untuk meminta maaf kepada mereka ya Allah. Mungkin sudah terlambat bagi kami untuk meminta ampun kepada mereka ya Allah. Mungkin sudah terlambat bagi kami untuk membalas budi baik mereka ya Allah. Tetapi Engkau Maha Pengampun. Setidaknya doa-doa inilah yang bisa kami kirimkan kepada kedua orang tua kami. Seandainya kedua orang tua kami masih hidup, beri kami kesempatan untuk membuat orang tua kami bahagia ya Allah. Sukseskanlah setiap urusan kami agar bisa membahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Bahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Maafkanlah kami yang sering buat ibu kami menangis. Mungkin semua kami pernah membuat ibu kami menangis ya Allah. Tetapi meskipun ibu kami sering kecewa kepada kami, kasih sayangnya lebih besar daripada kekecewaan dan kemarahannya. Ya Allah, janganlah Engkau membalas kedurhakaan kami kepada orang tua dengan kedurhakaan anak kepada kami kelak ya Allah. Janganlah Engkau membalas gara-gara kedurhakaan kami kepada orang tua, kelak anak kami akan durhaka kepada kami ya Allah. Janganlah Engkau membalas kami. Sungguh kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup jika anak kami durhaka kepada orang tuanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah. Anugerahkan kami ya Allah pasangan-pasangan yang solih-solihah ya Allah. Anugerahkan kami pasangan yang membuat kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Bukan pasangan yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Bukan pasangan yang melalaikan kami dari mengingatmu ya Allah. Ya Wadud, ya Wadud, Engkaulah yang menggenggam hati manusia, yang membolak-balikkan hati manusia. Maka genggamlah hati kami dan tetapkanlah kami dalam keimanan dan kesolihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban